Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Nahrani, mahasiswa Universitas Negeri Makassar kelas BKA. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resume dari buku Komunikasi Antar Pribadi. Apa sih pentingnya komunikasi bagi manusia? Nah, setiap manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut, terjadilah proses sosial yang mungkin terjadinya interaksi dan komunikasi. Individu dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain akan membawa ke pertumbuhan diri yang maju, dan individu tidak dapat berkomunikasi secara efektif akan banyak mengalami kegagalan dan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dirinya. Johnson 1981 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi ini dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Yang keempat, tentang kesehatan mental. Kesehatan mental kita sebagian besar juga diketahui oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Kita akan membahas tentang keterampilan komunikasi. Menurut Supratiknya tahun 1995, agar mampu melalui pengembangan dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain, kita perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar komunikasi. Menurut Johnson 1981, beberapa keterampilan dasar yang perlu kita miliki meliputi yaitu: nomor 1, kita harus mampu saling memahami antar orang lain. Yang kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Yang ketiga, kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Yang keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain. Apa sih itu komunikasi? Bahasa Latin dari komunikasi yaitu communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Nah, kita akan membahas tentang arah komunikasi. Ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Vertikal ke bawah yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok ke tingkat yang lebih bawah. Nah, kalau vertikal ke atas yaitu komunikasi yang mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok tersebut. Sedangkan horizontal ialah komunikasi yang terjadi antara anggota kelompok kerjasama di dalam kelompok tersebut. Komunikasi ada satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah ialah situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Sedangkan komunikasi dua arah yaitu
berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Kita akan apa sih maknanya komunikasi? Nah, makna komunikasi yang pertama yaitu yang dapat dipahami sebagai hubungan atau saling hubungan. Yang ketiga yaitu saling pengertian. Yang keempat sebagai pesan. Komunikasi menurut para ahli. Menurut Supratiknya 1995, komunikasi secara luas yaitu setiap bentuk tingkah laku seorang baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Sedangkan menurut Fauzan 2007, komunikasi adalah suatu tindakan oleh seseorang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang didistraksi oleh gangguan atau noise. Sedangkan menurut DeVito 2009, komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Menurut Mas Yudi 2013, komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, entah itu ide atau gagasan, dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Proses dalam komunikasi yaitu sumber atau si pengirim, pengkodean, saluran, decoding ke penerima, dan semua itu harus ada umpan baliknya agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Ada 4 jenis dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat yaitu komunikasi massa. Kita akan membahas komunikasi yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan atau berita. Yang kedua, yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Pada komunikasi interpersonal, unsur pribadi tersebut secara utuh antara satu dengan yang lainnya dalam penyampaian dan penerimaan pesan secara nyata. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, antara kelompok dengan individu maupun antara individu dengan kelompok. Yang keempat yaitu kelompok massa. Kelompok massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan halayak banyak atau massa. Berdasarkan dasar media, komunikasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi secara sosial dan komunikasi secara media. Berdasarkan isi pesan komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu komunikasi pendidikan dan komunikasi pengajaran. Yang ketiga, komunikasi bimbingan. Keempat, komunikasi politik. Kelima, komunikasi kesehatan. Keenam, komunikasi agama dan sebagainya.
Di dalam komunikasi terdapat yang namanya salah pengertian atau misunderstanding. Sebagai contohnya yaitu walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata ataupun pesan-pesan yang nonverbal yang ditangkap oleh orang lain dapat salah. Menjadi pendengar yang aktif atau activity learning juga merupakan cara yang baik untuk mencegah salah pengertian atau misunderstanding. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Setiap kita menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga menyampaikan pesan secara nonverbal. Seperti yang telah saya lakukan ini, gerakan tangan. Nah, Stephen 2006 menegaskan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakan yang bersifat kebetulan. Masyudi 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk nonverbal, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan. Sound atau gerakan, dan gerakan isyarat seperti ini. Nah, sedangkan komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal memiliki beberapa aspek, di antaranya yaitu vocabulary atau pembendaharaan kata-kata, racing atau kecepatan, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, timing atau waktu yang tepat. Sedangkan komunikasi lisan yaitu mencakup pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informasi. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkan. Sedangkan kerugiannya dari komunikasi lisan ini ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang yang dilewati pesan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya distorsi. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimil, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan buletin. Pesan dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Kekurangan pesan tertulis yaitu pesan tertulis memakan waktu. Jenis-jenis hubungan antar pribadi. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, terbagi atas 3. Tahap pasif, mengutamakan perhatian terhadap komunikan tanpa menanyakan apa-apa. Seluruh situasi dan kondisi tetap sebagaimana apa dan adanya dan tidak dimanipulasi. Tahap yang kedua yaitu tahap aktif, mengajukan pertanyaan, memperhatikan, serta mendengarkan komunikan. Komunikan mulai memanipulasi situasi hubungan antar pribadi. Tahap ketiga yaitu tahap interaktif, memanipulasi komunikan agar komunikator bisa memperoleh informasi dari perilaku komunikatif. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap persahabatan. Tahap ini mengkehendaki agar dua pihak, komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Prinsip yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Tahap yang ketiga ialah tahap keakraban atau keintiman. Tahap
Cinta menurut Cale 1983 adalah cinta karena nafsu, yang kedua cinta pragmatis, dan yang ketiga cinta altruistik atau cinta pada mama. 3 jenis cinta menurut Lee 1973. Yang pertama yaitu cinta mania atau merasa memiliki dan bergantung pada cinta tersebut. Yang kedua yaitu cinta pragma atau cinta dengan dasar yang logis. Yang ketiga yaitu cinta gaib atau cinta yang memberikan seluruh jiwa dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang keempat yaitu tahap hubungan antara suami dan istri. Tahap ini ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan memberi dan menerima seluruh hidupnya dalam kelebihan dan kekurangan, bahkan sampai mati di bawah satu atap yang melindungi mereka. Tahap kelima yaitu tahap hubungan antara orang tua dengan anak. Pada tahap ini, terlibat di antara orang tua dengan anak mereka dalam satu keluarga, di mana perasaan yang tumbuh adalah perasaan yang mendalam pada prinsip kata kita daripada rasa mereka. Tahap keenam atau tahap persaudaraan. Tahap ini ditandai oleh perasaan cinta antara sama cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Pembukaan diri atau self-disclosure merupakan suatu pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai menurut Supratiknya 1995. Hal ini dilakukan dengan cara mengungkapkan perasaan dan pikiran. Mempercayai dan dipercayai. Menurut Supratiknya 1995, tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dipercayai. Jendela Johari atau Jlau dari Henry Iham melukis diri kita ibarat sebuah ruangan serambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari sesuai dengan nama depan mereka. 4 serambi. Yang pertama yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka itu disebut dengan daerah terbuka. Yang kedua yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, itu disebut dengan daerah buta. Yang ketiga yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut dengan daerah tersembunyi. Yang keempat, berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, maka disebut dengan daerah tidak sadar. Hambatan komunikasi efektif. Yang pertama yaitu penyaringan informasi, mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Yang kedua yaitu persepsi selektif, penerimaan dan proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan dan pengalamannya. Yang ketiga yaitu informasi berlebihan. Setiap orang memiliki kapasitas terbatas dalam menerima informasi dengan cara melewati informasi tersebut. Yang keempat yaitu emosi. Bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi? Pada saat emosi yang ekstrim, kita berada pada rasa rentan dan tidak menghiraukan proses pemikiran yang rasional dan menggantikannya dengan penilaian emosional. Yang kelima,
bahasa. Kata-kata bisa memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Para pengirim cenderung berasumsi bahwa kata-kata yang mereka gunakan berarti sama bagi penerima dan bagi mereka sendiri. Padahal sebaliknya tidak seperti itu. Yang keenam, kegelisahan komunikasi merupakan masalah yang lebih serius karena mempengaruhi semua teknik komunikasi. Mereka mengalami ketegangan dan kecemasan dengan kemampuan lisan, tulisan, ataupun keduanya. Mereka lebih mengandalkan memo ataupun surat untuk menyampaikan pesan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam komunikasi. Yang pertama yaitu konsep diri, yang kedua menutup diri terhadap informasi baru, yang ketiga penilaian terhadap pengirim, yang keempat pengalaman yang berbeda-beda, yang kelima perbedaan persepsi, yang keenam pengaruh emosi, yang ketujuh salah informasi. Konflik dalam hubungan antar pribadi. Konflik dan nilai positif. Yang pertama yaitu konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu kita pecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua yaitu konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam diri kita. Yang ketiga yaitu konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Yang keempat yaitu konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. Yang kelima, perbedaan pendapat. Inilah yang dapat membimbing kita ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. 7. Konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Suatu konflik bersifat konstruktif bila sesudah mengalaminya. 1. Hubungan kita dengan pihak lain menjadi lebih baik. 2. Kita dan pihak lain justru lebih menyukai dan saling mempercayai. Ketiga, kedua belah pihak sama-sama merasa puas dengan akibat-akibat yang timbul setelah berlangsungnya konflik. Yang keempat, hubungan belah pihak makin terampil mengatasi konflik-konflik yang baru yang terjadi di antara mereka. Strategi dalam mengatasi konflik. Yang pertama yaitu menggunakan teknik gaya kura-kura. Mereka cenderung menghindari dari pokok-pokok soal maupun dari diri orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Mereka percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanyalah sia-sia. Yang kedua yaitu gaya hiu. Ikan hiu senang menaklukkan hewan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Yang ketiga, gaya kancil. Seorang kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Yang terakhir, gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.